Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga ini kita masih membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai 5 pokok nilai Pancasila. Yang 5 nilai itu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Nah, kelima nilai itu kita implementasikan atau terapkan dalam pemerintahan atau dalam penyelenggaraan negara itu harus seperti apa. Nah, dalam implementasi 5 nilai itu dalam pemerintah itu dibagi lagi menjadi dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan dalam bidang sosial budaya. Untuk kalian lebih mengingat, lebih mudahnya, kalau dalam bidang politik itu penerapannya itu mengenai kegiatan negara dalam proses penetapan tujuan yang tidak berorientasi pada tujuan pribadi, yaitu untuk menetapkan tujuan-tujuan itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan karena diri sendiri. Nah, politik, kalian jangan pernah beranggapan bahwa politik itu jahat. Malahan sebaliknya, politik itu tata cara bagaimana untuk menyelenggarakan negara ini agar negara ini tetap berjalan. Adanya politik yang harus diselenggarakan. Politik juga bukan berarti mengenai hanya pemungutan suara, itu bukan politik. Politik itu tidak seperti itu juga. Intinya, politik itu mengenai penetapan tujuan atau bagaimana cara kita menyelenggarakan negara ini, gitu kan. Nah, politik ini kenapa dianggap negatif? Karena kita melihat contohnya para pemimpin DPR, DPD, pokoknya para pemimpin kabupaten, kota, wali kota, berarti ya gubernur yang banyak terkena kasus korupsi dan beranggapan bahwa politik itu jelek. Nah, politik itu adalah caranya intinya. Yang jelek itu siapanya? Orangnya. Kalau kita contohkan, orang yang non-muslim yang di negara barat melihat bahwa orang Islam itu, yang beragama Islam itu jahat. Karena mereka melihat adanya terorisme, pemboman dengan mengatasnamakan Tuhan yang mereka anggap itu adalah benar. Padahal Islam sendiri adalah membawa kebaikan kan. Yang salah itu siapanya? Orangnya. Nah, politik itu juga sama. Kenapa dianggap jahat? Padahal politik itu adalah caranya. Bukan politik itu jahat. Nah, dalam penerapan politik, dalam bidang politik, 5 nilai yang sudah kita pelajari, penerapannya itu seperti apa? Yang pertama adalah etika, dalam beretika politik atau tata tertib aturan. Nah, etika politik ini mengindikasikan ada 3 nilai. Yang pertama kan ada nilai ketuhanan, nilai yang kedua kemanusiaan, dan persatuan. Nah, nilai yang pertama itu terdapat nilai ketuhanan. Ketuhanan itu tidak lepas dari agama. Adapun di dalam suatu agama biasanya terdapat nilai-nilai moral dan tata dalam berperilaku, dalam bersikap. Nah, cerminan sikap ini apakah kita bisa melihat dalam penerapan atau dalam penyelenggaraan pemerintah? Kita tentu banyak negatifnya kan, karena melihat di berita-berita banyak pemimpin atau dalam penyelenggaraan negara itu banyak kasus korupsi. Apakah itu sudah mencerminkan dalam berperilaku gitu ya, etika politik, nilai ketuhanan? Tentu tidak, karena itu korupsi berarti tidak adanya kejujuran. Yang kedua, etika politik pada nilai kedua yaitu kemanusiaan. Terdapat nilai moralitas yang bisa kita terapkan dalam kehidupan politik. Contohnya, dalam hidup berpolitik kita itu harus selalu menjunjung tinggi hak martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menghargai hak asasi manusia, bertindak jujur, dan sebagainya. Nah, untuk sila ketiga
atau nilai yang ketiga yang diterapkan dalam etika politik itu seperti apa. Kita harus bersatu padu, kan persatuan, bersatu padu dalam menjalankan kehidupan politik, dalam artian harus bersikap akur dan rukun terhadap sesama. Nah, nilai yang keempat, kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan politik kita mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Yang kelima, nilai yang kelima itu adalah suka bekerja keras dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban karena adanya nilai keadilan. Nah, yang kedua demokrasi politik. Untuk demokrasi politik ini lebih fokus kepada nilai yang keempat, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi semua kegiatan dalam berdemokrasi harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai sila keempat, yaitu kemusyawaratan ya kalau kita contohkan dalam mengambil keputusan itu. Selanjutnya, dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum ini, nilai Pancasila itu harus diterapkan. Contohnya itu apa? Dalam bidang hukum, membuktikan bahwa Indonesia itu sudah menerapkan gitu ya. Harus menerapkan 5 nilai itu atau nilai Pancasila itu. Terbukti dalam undang-undang atau dalam peraturan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Contoh dalam penerapan hukum berdasarkan nilai agama atau nilai ketuhanan, kita contohkan adanya dalam pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan memeluk agama. Itu contohnya dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum juga pokoknya dalam setiap aspek kehidupan Indonesia itu harus ada hukumnya lah. Karena menyebutkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi pasar yang dikelola dan kendali pengelolanya adalah nilai-nilai Pancasila. Intinya, dalam berekonomi atau dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu, kita harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, nilai utama itu. Contohnya dalam penerapan ekonomi nih. Kalau dari nilai Pancasila yang pertama kan berdasarkan ketuhanan. Nah, dalam menjalankan suatu ekonomi, misalnya kita menjadi seorang penjual. Nah, 5 nilai yang harus kita terapkan sebagai seorang penjual itu harus bagaimana menerapkan 5 nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Sebagai seorang penjual yang baik, kita harus menjunjung tinggi tentang keimanan dan ketakwaan. Berarti kita harus bertakwa kepada Allah, bersikap jujur sebagai seorang penjual itu seperti apa. Berarti menjalankan syariat atau aturan agama yang kita anut, bagaimana tata cara berdagang yang baik. Yang kedua, tidak menjadi predator ekonomi. Kan nilai yang kedua itu nilai kemanusiaan, berarti mengenai hati nurani. Nah, yang kedua ini tidak menjadi predator ekonomi maksudnya apa? Kita tidak berbuat curang terhadap penjual lainnya. Itu contoh dari nilai kemanusiaan. Atau tidak berbuat curang kepada pembeli. Yang ketiga, nilai ketiga dari Pancasila yang bisa kita terapkan adalah kesatuan ekonomi untuk kepentingan bangsa. Yang keempat,
Nilai keempat ini mengenai kebijakan ekonominya atau bagaimana pemerintah menstabilkan harga pasar. Harga pasar itu contohnya kebijakan ekonomi. Misalnya ketika harga beras naik, bagaimana nih pemerintah menanganinya agar masyarakat itu tidak kesulitan. Maka dibuatlah kebijakan ekonomi dengan menurunkan harga beras dengan memberikan subsidi. Caranya itu adalah salah satu kebijakan ekonomi, contoh ya, hanya satu contoh aja. Nah, untuk penerapan yang nilai kelima, yaitu contohnya adalah mengembangkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya kemakmuran. Yang terakhir, sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini adalah aktivitas atau tindakan yang mengembangkan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya, sosial dan budaya itu bagaimana sikap kita atau tindakan kita di masyarakat antar sesama manusia gitu kan, bagaimana cara kita bersosialisasi yang harus berlandaskan pada 5 nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Nah, 5 nilai itu menjadi landasan kita dalam bagaimana kita bersikap dan berperilaku di masyarakat. Kalau dalam penerapannya, sosial dan budaya ini, bangsa yang berbudaya Pancasila itu seperti apa? Yang pertama adalah prinsipnya religius, yaitu mengakui adanya agama. Berarti kita harus menerapkan syariat atau aturan-aturan ketertiban, kehormatan yang berlandaskan pada agama kepercayaan kita. Yang kedua, menghargai harkat dan martabat manusia. Yang ketiga adalah disiplin, transparansi, tanggung jawab sosial. Yang keempat, masyarakat demokratis, pluralistik, menghargai perbedaan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Intinya, sosial budaya ini, pokoknya kita itu harus menyesuaikan bagaimana norma yang ada di masyarakat, norma kesopanannya itu seperti apa. Contohnya, kita kepada yang lebih tua nih, norma kesopanan kan, bagaimana kita menghargai atau bagaimana kita berperilaku kepada orang yang lebih tua. Contohnya kan salam kan, kita budaya kita kan salam kepada yang lebih tua. Terus ada, kalau di budaya kita kan ada embel-embelnya kan, ada Pak, Bu, kepada yang lebih tua, kakak, teteh, aa, akang. Itu adalah contoh norma kesopanan. Bagaimana cara kita berperilaku. Itu adalah bisa contoh dalam bagaimana menerapkan, salah satunya berarti kepada nilai, kalau kesopanan, kemanusiaan, berarti bisa juga menghargai nilai kedua, berarti bisa kemanusiaan, bisa kan mengenai harkat dan martabat manusia, menghargai sesama manusia. Nah, itu contoh penerapan nilai kedua, berarti tentang kesopanan itu contohnya. Berarti nilai kedua, nilai kemanusiaan. Itu contoh kan. Masih banyak lagi bagaimana tata cara kita berperilaku di masyarakat. Tidak terasa ini materi ya. Materi nilai-nilai Pancasila dan praktek penyelenggaraan pemerintahan itu telah selesai. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca kan di buku paket. Ini hanya intisarinya saja. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari di bab 1 ini, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila, pokok nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu ada 5 nilai yang pokok. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan,
nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 5 nilai ini bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan bernegara ada dalam 4 bidang, yaitu bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk minggu depan, pertemuan keempat, insya Allah Ibu akan menyelenggarakan ulangan harian untuk melihat bagaimana kalian memahami konsep mengenai nilai-nilai Pancasila ini. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.